Ketika seseorang membangun rumah di tanah miliknya sendiri dan memutuskan untuk menempatinya, itu artinya ia sudah sah secara hukum untuk tinggal di sana. Begitu juga kisah Pak Yaimin dan istrinya. Mereka dulunya warga Karangbesuki. Setelah rumah mereka di Joyo Grand Kavling The Tree selesai dibangun, mereka pun pindah menempatinya. Rumah itu berdiri di atas tanah sah milik istrinya sendiri. Masalah muncul ketika ada anggapan bahwa pindah domisili harus izin kepada RT dan RW setempat. Padahal itu tidak benar. Secara hukum, perpindahan alamat atau domisili bukan urusan RT atau RW, melainkan urusan administrasi kependudukan yang diatur dan diputuskan oleh Dinas Dukcapil. RT dan RW hanya berperan memberi surat pengantar administratif, bukan memberi izin tinggal. Artinya warga cukup memberitahu RT RW bahwa ia telah pindah, bukan meminta restu. Dalam UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa siapapun yang pindah tempat tinggal wajib melapor ke Dukcapil untuk memperbarui data KTP dan KK. Tidak ada pasal yang menyebut bahwa RT atau RW bisa menolak warga untuk tinggal di rumah miliknya sendiri. Apalagi jika pindahnya masih satu kota, satu provinsi. Secara sistem, data kependudukan tetap dalam wilayah yang sama. Yang penting hanyalah pencatatan dan pembaruan data di Dukcapil, agar alamat di KTP dan KK sesuai tempat tinggal yang sebenarnya. Bahkan Pak Yaimin jika tidak membuat surat pindah domisili di KTP, juga tidak masalah. Dan dalam konteks kehidupan perkotaan modern, interaksi sosial antar warga memang jauh lebih longgar. Banyak warga kota yang bahkan tidak saling mengenal tetangganya sendiri dalam satu RT. Orang sibuk dengan pekerjaannya, urusan pribadi, dan gaya hidup yang lebih individual. Karena itu, keterikatan sosial tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menolak seseorang tinggal di rumahnya sendiri. Dalam kasus seperti yang dialami Pak Yaimin, keputusan warga untuk mengusir tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Selama ia memiliki bukti kepemilikan tanah dan rumah yang sah, ia berhak tinggal di situ dan mengabaikan tekanan sosial semacam itu. Namun jika tekanan sosial berubah menjadi tindakan fisik, seperti intimidasi, pengusiran paksa atau kekerasan, maka itu sudah masuk ranah pidana. Dalam situasi seperti itu, warga berhak melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, karena hal itu menyangkut keamanan, privasi, dan perlindungan hukum. Hidup bertetangga tentu penting, tapi jangan sampai adat sosial mengalahkan hukum negara. Kita hidup di era administrasi digital, di mana hak domisili diatur oleh sistem, bukan oleh opini. Kasus Pak Yaimin menjadi pengingat bahwa dalam negara hukum, hak atas tempat tinggal dan identitas kependudukan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Dan keputusan soal domisili bukan di tangan RT atau RW, melainkan Dinas Dukcapil.